Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang kekasih, yang senantiasa setia bersentuhan dengan channel Siraman Karbu sore ini. Mari kita berdoa. Kami puji Engkau ya Allah Bapa di sorga, yang datang membawa damai sejahtera, yang senantiasa memberikan sukacita sebagai buah dan warna Injil cinta kasih-Mu yang sampai kepada kami. Itu yang mau kami beritakan. Oleh karena itu, apakah yang akan Kau sampaikan kepada kami Tuhan? Roh Kudus-Mu berkarya di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Saudaraku yang kekasih, berita sukacita Injil, berita damai sejahtera yang dari Allah ada dalam nama Yesus, yakni Yesus yang bangkit itu. Jangan katakan kepada semua orang yang bernama Yesus, karena belum tentu semua yang bernama Yesus adalah Mesias. Tapi Yesus orang Nazaret itu adalah Mesias. Dia mati, dia bangkit, dia memperoleh kuasa yang dari Allah Bapa di sorga. Dan itu yang diperlihatkannya dalam rangka memuliakan nama Tuhan lewat pelayanan di tengah-tengah dunia ini terhadap sesama. Dikatakan oleh Yesus orang Nazaret itu yang telah bangkit itu, setelah dia bangkit kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil ke segala makhluk. Pertama sekali kita mengetahui bahwasanya murid-muridnya tidak percaya bahwa dia sudah bangkit. Yang satu dengan yang lain memberitakan berita itu, berita Injil itu, tapi toh juga mereka tidak semua yang percaya. Sehingga ketika mereka makan bersama tanpa Yudas, Yesus menegur mereka sebagai orang degil, tapi sekaligus Yesus mengutus mereka supaya pergi ke seluruh dunia memberitakan berita Injil termasuk kepada segala makhluk. Supaya mereka murid-muridnya pergi kepada semua lapisan masyarakat. Apakah yang sudah lumayan gaya berpikirnya? Apakah sudah yang termasuk tinggi gaya hidupnya, ilmu dan teknologinya dan ekonominya? Atau masih baru mengenal, katakanlah, masyarakat manusia kota? Karena selama ini tertinggal di hutan dan belum tahu untuk mempergunakan alat-alat canggih dan belum mengenal peralatan hidup yang sudah mapan, yang masih hidup di tengah-tengah hutan yang sama sekali takut dengan sesama manusia. Dikatakan mungkin peradabannya masih peradaban yang primitif, tapi dikatakan Yesus beritakanlah Injil kepada semua makhluk, kepada sesama manusia elit yang rendahan. Semua berita Injil itu mesti sampaikan karena Injil itu mampu membebaskan umat manusia dari ketertinggalan itu. Itu masih lumayan. Yang kita lihat bahwasanya yang dimaksud oleh Yesus kepada segala makhluk termasuk kepada hewan. Ternyata hewan perlu dicintai, perlu dijamin kesinambungan kehidupan semua spesies ciptaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tidak boleh ada keserakahan dalam rangka mencari kekayaan pribadi, dalam rangka mencari nama pribadi, mengorbankan manusia dan mengorbankan hewan langka di tengah-tengah dunia ini. Itu sama dengan penindasan, dan tidak sama itu dengan berita yang mau menyampaikan berita Injil, itu penindasan. Karena itu pengertian memberitakan Injil kepada segala makhluk adalah bertanggung jawab menjaga, memelihara makhluk ciptaan Allah yang walaupun kita berada dalam kebebasan yang terkontrol untuk mengkonsumsi ketika kita butuh dengan ciptaan Allah dalam kategori hewan maupun tumbuhan. Kita boleh menggunakan tumbuh-tumbuhan, tapi jangan sampai memunahkan dalam rangka mencari nama dan kekayaan pun. Itu adalah keserakahan. Dan itu bukan yang termasuk memberitakan Injil. Sebaliknya, mari kita jaga secara integratif kelangsungan hidup semua tumbuhan yang diciptakan Allah, supaya bisa berlangsung terus dan kita bisa mengkonsumsi, karena ciptaan Allah itu dari satu sisi
adalah merupakan apotek hidup yang bisa mengobati kita jika kita mengkonsumsinya dengan tepat, ukuran yang pas, pada waktu dan tempat jenis tumbuhan yang diberikan Allah dalam kehidupan kita. Karena itulah dilarang upaya-upaya, tindakan-tindakan yang membabat habis tumbuhan, yang membuat tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohonan dalam rangka mau memperjuangkan hanya kebutuhan atau kekayaan pribadi atau kelompok. Saudaraku yang kekasih, biarlah firman Tuhan kita nyatakan kepada semua makhluk di tengah-tengah dunia ini, agar nama Yesus semakin diagungkan, nama Tuhan semakin dipermuliakan, ciptaannya terpelihara, terjaga secara bersama-sama. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, firman-Mu sampai kepada kami, mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh memelihara, menata ciptaan-Mu. Sesama manusia, manusia terhadap hewan, manusia terhadap tumbuhan, semuanya terjaga hubungannya. Karena semuanya itu bisa kami konsumsi untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, ya Roh Kudus, ingatkan kami, jagai kami, agar kami tidak mengkonsumsi, tidak memunahkan ciptaan-Mu, ciptaan yang lain seperti hewan dan tumbuhan, baik di darat, baik di laut, baik di udara. Dalam nama Yesus kami menerima dan diberkati oleh firman-Mu. Amin.